Assalamualaikum Goy. Hari ini kita ada di Ngobras, ngobrol asik bareng. Nah, seperti biasa di kontennya Bang Ogis itu ada Ngobras. Apa tuh Ngobras? Ngobrol asik. Narasumbernya ya seputar teman-teman Bang Ogis. Dan hari ini saya ditemani oleh teman saya nih Goy. Namanya Rian Putra Melianto. Nah, Rian ini teman saya tahun berapa ya ini kita kenal ya? 2000 ke bawah kayaknya ya. 2003. Saya kenal dia tuh personil band. Apa band lu dulu Rian? Band dulu Blue Sky, nggak salah. Blue Sky ya? Ya, Blue Sky. Tapi ngomong lu apa kabar sekarang? Alhamdulillah ya seperti inilah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah asik ya. Panjang umur makin Amin. sukses aja ya. Alhamdulillah. Oh iya, terus tuh band lu apa kemarin dia? Itu band Blue Sky bareng Sony. Sony ya. Ya, Sony. Ya. Nah, jadi si Rian ini dulu saya kenal pemusik dia. Kalau nggak salah lu pegang apa ya? Main bass sih. Main bass ya? Iya, main bass. Gimana tuh? Dung dung dung. Dulu zaman sekolah dulu, masih sekolah. Nah, jadi waktu saya kerja di Bais sih sempet dia manggung gitu karena di tempat saya itu ada event acara. Kebetulan kalau nggak salah saya MC-nya gitu sama ada temen cewek gitu. Nah, dia salah satu apa ya finalis ya dia? Pengisi acara. Pengisi acara ya? Nonton baru nggak salah. Nonton baru ya? Benar nonton baru dari. Nah, jadi setelah itu saya nggak pernah lihat kamu lagi. Iya. Pas sempat setelah lulus sekolah sempat menghilang. Iya. Menghilang, mencari jati diri istilahnya. Jadi setelah event itu berakhir, kamu selesai sekolah, masih ada di Tarakan? Sempat ditarakan sih beberapa bulan setelah itu merantau di salah satu negara orang di Brunei Darussalam. Buset, coy. Goy. Dari luar negeri goy. Jauh banget merantau loh. Bener, ya, namanya masih muda kan, pengen cari sesuatu yang baru. Iya sih. Nah, kayak gitu. Tapi memang Walaupun nggak kasarnya orang bilang sih TKI, tapi ya lumayan TKI. pengalamannya di sana selama 4 tahun ya, ada makna hidup yang bisa didapat dari sana semuanya. jadi Pelajaran di Brunei kau kerja sebagai apa goy? kerjaanku sih pertamanya sih ya nggak enak juga sih. Terus? Ikut-ikut orang, ikut bersihkan rumput, potong rumput, kerja-kerja di pinggiran jalan gitu. Selama kurang lebih 1,5 tahun. Habis itu baru ada peningkatan kerja di toko alat pancing. Oh, jadi di alat pancing. Setelah itu baru alat pancing. Nah, kan kalau kita dengar Brunei itu kan apa ya? Negara terkaya ya. Benar, di Asia. Berarti lu digaji pakai apa dolar? Uang mata uang Brunei itu bisa disebut dolar ataupun ringgit karena dia bisa dipakai dua negara. Di Singapura. Oh, dia pakai dua mata uang ya? Benar nggak, ada satu mata uang, cuman bisa disebut dolar, bisa disebut ringgit. Nah, Karena bisa dipakai di dua negara. Uang Brunei bisa dipakai Singapura, di Singapura, gitu. di Singapura bisa dipakai di Brunei juga. Yang penting tidak ada cacatnya. Jadi uang itu mulus. Seandainya kamu pergi liburan ke Singapura, uang itu bisa dipakai. Dan uang Singapura juga berlaku di Brunei kayak gitu. nah gue itu buat kalian yang mau seperti Sirian. Ternyata dia nih selain pekerja keras, mandiri dan juga lelaki bertanggung jawab. Ngomong-ngomong anak lu berapa sekarang? Alhamdulillah anak gua cewek dua. semua. Oh gitu. Iya. Kalau bisa 3 cewek semua. Nah jadi dulu Rian ini setelah dia cerita tadi pulang dari Derawan, Brunei guys. Derawan daerah Sangalaki boy, bro. Jadi setelah kamu pulang dari Brunei tahun berapa sampai ke Tarakan lagi ke Indonesia lagi? Aku dulu berangkatnya 2009 sampai Indonesia 2012. 2009, 10, 11, 4 tahun. 4 tahun di sana ya. 4 tahun di sana. Terus kerja. sempat nggak? Cari cewek orang Brunei. Oh, saat itu nggak kepikiran karena ya tahu sendiri lah pekerjaan kita seperti apa, jadi berpikir juga di Tapi negara. kan lu laki kan? Ya, sama beda. Oh, budaya Nggak beda. bisa disamakan dengan. Tapi Jadi kan Brunei Muslim. justru itu karena Brunei negara Islam. Iya sih. Negara Islam di Brunei itu untuk cari tempat hiburan malam kayak kita Tarakan ini nggak bakal ada. Setengah mati nyarinya di sana. Oke. Nah, Jadi waktu 2000 berapa tadi? 2015 2012 pulang. ke Indonesia. Nah, balik kita. Terus lu apa yang lo lakuin?
Ya sempat dulunya sebenarnya gini, zaman waktu SMA, setelah lulus SMA itu aku punya pikiran kalau bahwa bekerja itu menyusahkan. Jadi aku sempat berpikir buat apa sih bekerja, menyusahkan. Nah di satu sisi aku juga pengen cari tantangan baru. Jadi waktu itu aku pergi merantau. Nah di sana baru aku terbuka pikiran. Oh ternyata kerja tuh susah ini loh, mencari uang tuh untuk hidup tuh susah ini loh. Nah ketika kerja selama dari jadi tukang potong rumput Di Brunei nih ya? Iya benar. Pertama kali gue datang itu motong rumput, benar. Pakai mesin rumput kayak gitu. Enggak, maksudku kok bisa sampai ke Brunei itu kan kalau kita gini ya, kalau kita merantau Nah, paling enggak itu kita ada tempat tujuan. Aku mau ke Surabaya, ada temanku di sana. Aku mau ke Medan, ada tetanggaku di sana. Nah terus kau ke Brunei, tujuanmu ke siapa di sana? dulu itu sempat ada keluarga di sana. Satu orang mungkin juga bekerja di sana. Jadi kebetulan ya itu tadi karena pola pikirku yang masih baru lulus SMA kemarin yang nggak mau kerja apa mungkin karena mungkin orang tua aku ingin mendidikku secara mandiri, jadi aku dikirimkan ke sana merantau. Tapi aku nggak tinggal sama mereka, dia tinggal sama orang lain juga, sama orang Bangladesh, sama orang India, sama orang Vietnam, Ini orang menarik. Filipina, semua ketiganya jadi satu. Jadi ada satu momen yang bikin aku sedih karena selama hampir aku pergi dulu umur 18 tahun aku berangkat ke Brunei itu. Jadi ada satu momen lebaran di tahun 2009 misalnya. Jadi satu sisi aku duduk sendiri di masjid situ, tapi dikelilingi orang luar semua. Ya tadi bilang ada orang Melayu, orang Indonesia nggak ada karena di satu komplek tempat aku tinggal itu memang tempatnya nggak ada orang Indonesia di situ. Jadi Terus di situ lo mikir poin apa yang menangis jadi oh ini ternyata kerja seperti ini, jauh dari keluarga seperti ini. Kenapa waktu masih ditarakan dulu, kenapa nggak dimanfaatkan waktu bersama keluarga, bekerja kan lebih enak dengan keluarga. Menangis di saat lebaran takbiran 2009 tuh, menangis di masjid itu baru ya Allah ini pokoknya lo perasaan tuh campur ya, aduk lah ya. Ada happy, ada sedih. jauh bahkan jauh dari Brunei harus sana. Kalau naik pesawat harus lewat Surabaya dulu. Kalau lewat di atas lagi juga harus berapa hari baru nyampe. Terus kenapa ya sudah deh di Brunei aku cukup sampai di sini dan aku harus kembali ke Indonesia. Ya. Tadi satu momen waktu itu pikiranku karena waktu kembali ke Indonesia itu aku umur 23. Jadi pikiranku aku sempat berpikir mungkin aku harus lanjut sekolah lagi atau belajar itu. Kemarin sempat berpikir itu. Namun di satu sisi juga ada problem di keluarga. Jadi aku harus balik saat itu di rumah karena memang problemnya memang sudah sangat parah. Jadi harus kembali lagi ke rumah. Balik ke Indonesia. Nah, setelah itu sempat 3 bulan nganggur. Wah pusing. Karena yang kebiasaan selama 4 tahun setiap hari itu kerja, langsung drop 3 bulan nggak kerja. Waduh, asli. Pusing. Tapi kan berapa? 4 bulan nggak kerja, penghasilanmu selama di Brunei kan banyak bos. Ya, tapi kita kan ngirimkan orang tua. Jadi Kan? saya kirim orang tua. Keren ya? Ini sosok pemuda Kota Tarakan yang gigih, strong, bertanggung jawab. Diserang ngobrol saya, dia bilang tadi, kan saya bilang penghasilan tuh banyak selama di Brunei. Dia bilang dia kirim buat orang tuanya. Oke, nah setelah dari Brunei lo ke Indonesia 4 bulan nggak kerja, langsung gabung tuh di perusahaan lagi nggak? Ya mungkin itulah rezeki kali ya atau keberuntungan. Terus kita ketemu tuh ya? Iya, Kita benar. di satu perusahaan yang sama kan? Benar, satu. Nah, jadi dia ini sempat satu perusahaan sama saya. Bahkan di tempat perusahaan yang masih saya bekerja, dia melamar. Kan saya bilang tadi di awal, setelah dia lulus sekolah ngeband, terus saya nggak pernah ketemu lagi nih anak. Akhirnya ketemu, dia masukin lamaran di tempat di mana saya bekerja. Saya kaget. Saya lihat, ini anak kayak saya pernah lihat, tapi di mana? Dia yang negur saya duluan. Akhirnya, oh iya, kamu temannya si Sony. Grup band apalah itu namanya, Blue Sky yang tak terkenal. Kenapa Sony aja? Jadi dia bilang, iya aku temannya Sony. Nah, akhirnya di situ kita mulai ngobrol, sering ketemu ngobrol dan ya ketemu lah namanya satu perusahaan, ya kan?
kita ngobrol terus tuh dia bekerja di perusahaan biru itu berapa lama? Kurang lebih 4 tahun lah, nggak salah. 3 tahun, ya? 3 tahun setengah lebih lah. Kenapa memutuskan kan tadi ini basicnya dari pemusik, terus tuh penjaga toko pancing, pulang ke Indonesia 4 bulan nggak kerja, terus masuk lagi di perusahaan elektronik yang basically bukan benar. fashion kau banget gitu nah kan? Iya. Artinya dari dia loncat-loncat ini gue, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu yang namanya rezeki, ya kan? Cuman kan kalau mau dibilang, ya pokoknya jauh banget gitu. Benar, jauh banget. Itu kalau dibilang jauh banget sih nggak juga sih. Waktu di alat pancing tuh sama, kurang lebih aku juga menawarkan peralat pancing ke toko-toko dengan yang lain gitu. Jadi jadi ada marketing. Benar, aku di sini sebagai marketingnya waktu itu juga sebenarnya. Jadi cuman untuk mungkin dari bidangnya ya, dari alat pancing ke elektronik kan agak beda. Kalau dulu sih semua bukan dari elektronik aja, di gadget, elektronik kan jadi satu zaman dulu. Waktu pertama kali masuk kan, kalau sekarang emang dibagi dua, elektronik sendiri, mobil gadget sendiri. Kalau zaman dulu kan pertama kali masuknya Tarakan Sibiru itu kan kita harus hafal semua produk. Betul. Mau dari yang kecil yang besar, pokoknya harus ngerti semua aja. Jadi di perusahaan biru itu apa yang kamu dapatkan? Jadi mentalmu digenjot atau pemikiranmu tambah kebuka lebar soal bisnis. Karena kan Nagoy, kita nih ngobrol lagi di tempatnya Sirian, dia ini punya usaha. Beliau ini nanti kita akan kesana lah cerita ya. Okay. Jadi ya makanya saya mau tanya tadi, setelah di brand biru itu apa semangatmu mulai digenjot, mentalmu mulai digenjot, terus tuh pola pikirmu mulai berkembang gimana? Iya enggak? Benar, pertamanya sih kalau dulu masih bingung kan, karena saya bilang tadi dari satu bidang ke bidang lain agak berbeda dengan basicnya yang akan dikerjakan. Terus seiring berjalan waktu, ya itu tadi mungkin saya punya tempat dulu, tempat saya stay, jadi salah satu acuan saya pertama di salah satu toko di Tarakan yang ada di Pasar Batu dulu. Oh, toko Sumberjaya gue. Jadi kalau kalian mau belanja di Sumberjaya kalian. Nah itu sebagai tempat acuan saya di mana di situ saya punya pemikiran dari saya kerja apa segala motivasi saya itu hanya di situ pertama. Jadi berkembangnya usahamu yang sekarang lo lakuin, titik awalnya dari situ. Toko itu dari tadi. Toko itu dari jadi, ownernya yang sebenarnya secara tidak langsung mengajarkan aku. Bilang dong sama ibunya. Buat Haji Chen sama Bapak Guladi ya, itu secara tidak langsung mereka telah mengajarkan secara tidak langsung. Lo lihat gitu? Ya, dia mengajarkan secara tidak langsung seperti ini sih, bisnis itu seperti ini, perputaran seperti ini, setting seperti ini. Jadi perlahan mungkin kalau orang ya nangkap sih mungkin biasa aja, tapi aku menangkap ini. Setuju. Jadi pekerjaan itu kalau kita nggak betul-betul niatin, terus tuh kita gelutin, kita nggak akan dapat klimaksnya, ya kan? Iya. Jadi kalau kerja hanya ada deh, aku kerja akhir bulan aku gajian. Nggak. Jadi nggak dapat feel-nya gitu nah. Jadi apa sih kita ini sebenarnya lagi ngapain gitu? Cintailah pekerjaanmu, maka pekerjaan akan mencintaimu. Kalau aku kayak gitu sih, gitu aku punya motivasi. Aku harus mencintai pekerjaan gue, apapun seberat apapun itu, aku cintai. Karena pasti aku bakal enjoy, akan lebih dinikmatin. Benar tadi bilang kita bukan kerja untuk cari gaji itu untuk sekian kali, tapi kepuasan setelah bekerja itu. Itu sih pencapaian setelah bekerja. Oh ini nah yang ku dapat setelah yang ku dapat dari si biru ini. Oh ini rupanya kepuasan. Konsumen juga ada yang memberikan aplaus juga. Iya dong. Maka dari itu. Kan kalau kita melayani dengan hati, si konsumen juga. Benar. Respect. Dia respect juga, dia merasa, oh begini pelayanan. Oh ini pelayanannya bagus. Nah seperti itu. Nah itu terapkan. Berapa lama lo kemarin di Sibiru itu? Itu kurang lebih 4 tahun kan sih. 4 tahun ya. Terus apa namanya? Kan sekarang kamu udah punya usaha nih. Alhamdulillah. Jadi dari Sibiru itu apa gejolak yang yaudah deh aku memutuskan untuk stop, aku ingin buka usaha sendiri. Di satu sisi waktu itu ya itu tadi bilang dari tempat aku kerja, ownernya Taci itu mengajarin aku secara tidak langsung. Jadi aku punya mindset berpikir ke depan, aku cukup sudah kurang lebih seberapa tahun sudah kerja.
sudah diajarin secara langsung, kenapa nggak aku realisasikan? Rugi kan istilahnya. Kalau harus sudah punya sedikit ilmu, kalau tidak dikembangkan, punya skill, ya punya skill, ilmu pun sudah dikasih, kalau nggak dikembangkan kenapa nggak punya dicoba? modal dari kerja tadi. Iya, pemodal sih nggak terlalu banyak sih Pak dulu menurut saya. Iya, nggak banyak modal aku. Cuma nekat dulu tuh. Sudah tadi pikir cukup nih skill, alhamdulillah cukup. Ini pelajaran yang dikasih sama Raci udah cukup. Modal nggak banyak. Jujur aku modal nggak banyak saat itu. Ya kan saya sempat bilang waktu mengajukan pengunduran diri itu, saya bilang ya kenapa mau sudahan gitu. Benar. Karena kan potensi dia nih bagus gitu. Secara ya walaupun dia bukan divisi saya waktu di perusahaan itu, tapi kan ya kita saling berirama gitu. Nah jadi Benar. saya juga tahu dia punya kerja seperti apa. Maka saya bilang sama dia, kenapa kok sudahan gitu? Ya dia nggak jawab sih, dia akan explore kemampuannya. Nah sekarang baru saya tahu, oh ternyata dia ingin explore kemampuannya dia gitu. Itu sempat bertanyakan sama itu juga. Iya kan? Kaci dulu pernah bilang. Karena kan dia ya Kenapa? oke lah menurut saya. Kenapa kamu mau resign? Target kamu nggak capai? Capai? Dia bilang gaji kamu nggak cukup. Alhamdulillah cukup. Cukup lah. Cukup. Di biru itu siapa sih kalau namanya SPM? Terus Bos, gajinya gila. terus bilang Kaci, Sultan. kenapa kamu mau resign? Terus masalahnya apa? Soalnya masalah kamu sudah teratasi semua. Nah, Bukan, karena pada saat itu lo mengenal istri lo yang sekarang kan. benar. Pada saat di biru itu, Ah. terus kau nikah. Itu sudah nikah. Oh sudah nikah. Aku sudah nikah. Aku keluar dari Samsung sudah nikah setahunan. Baru keluar dari Samsung loh ya. Oh gitu. Baru anakku baru lahir. Ayo, bukan di saat aku bujang baru aku mulai, enggak. Jadi aku sudah nikah, sudah punya tanggungan hidup, istri dan anak. Nah kadang-kadang kan gini, aduh aku jenuh sudah nih jadi pegawai, aku pingin jadi pengusaha. Kalau menurut dia, kalau saya jujur saya resign. Jadi dia Resign. seorang Real. marketing, Saya SPM, Sales Promotion Man. Jadi di perusahaan elektronik, gue. Nah terus dari situ resign, usaha pertama yang lo buat apa gue? Kan dulu saya pernah beli tiket kan sama kamu. Ya, itu masih usaha. Ya, Utang lagi, 2 kali bayar. Sampingan-sampingan Dua kali aja. bayar. Sempat jualan ripple ambil kerja. Cuman ya karena Jadi kan itu dulu bisnisnya istrimu kan? benar. Travel Dia itu kan? bisnis. Dia Jadi- kerja memang di salah satu perusahaan di Tarakan, PT di Tarakan tentang itu travel. Jadi Travel. disambil gitu. Cuman nggak karena kurang fokus atau bagaimana ya, karena itu sampingan aja. Jadi pengen cari bisnis yang real, memang dari modal sendiri, dari nol, pokoknya dibangun sendiri, bukan dari bantu dari orang lain atau mungkin dari satu perusahaan kayak gitu ikut nimbrung. Jadi memang nol dasarnya kami. Terus usaha apa yang pertama kau lakukan setelah kau resign dari biru itu? Jualan baju cewek butik. Jauh kan dari elektronik. Jualan baju cewek butik. Dari elektronik jatuhnya ke. Aku bingung fashionmu sebenarnya di mana sih bos? Nah, itu dia masalahnya. Dari penjaga toko alat pancing, penjual barang elektronik, resign jualan baju cewek, Benar. anak-anak lagi. Harusnya kan fashion cowok. Khusus cewek, benar khusus cewek, baju cewek yang dari 2 sampai 6 khusus cewek. Kenapa bisa milih itu? Atau mungkin pasarnya, keuntungannya, pasarnya nih mudah nih didapat nih. Enggak, satu sih gini. Pertama aslinya nih gini, istriku senang beli baju buat anak-anak kan cewek. Dia hobi bikin baju sama kayak gitu. Ujung-ujungnya di satu sisi dia pernah minta uang sama aku ingat banget itu tahun 2015 awal tahun. Dia minta uang sama aku 650.000. Dia bilang mau jualan baju. Aku sempat ngomong, emang bisa jualan baju untuk hidup kita ini? Nah, nanti dibantu lah, kan pintar marketing kayaknya gitu. Ya, jadi di situ saya pikir saling kerjasama lah. benar. Di satu sisi istriku pandai memilih model baju fashion, bahan dia ngerti. Nah gue jadi kalau kalian mau cari-cari baju anak-anak yang ala-ala Korea gitu, kalian bisa datangi di apa namanya? Arsugar Family. Nah itu di Jalan Aki Balak. Kalau orang Tarakan di daerah Lapangan. Ya, apa? Jalan Lapangan tuh kesana dikit. Itu ada IR Sugar. Nah aku mau nanya kenapa namanya IR Sugar? Dulunya sih bukan Arsugar. Pertama sih karena kalau baju itu kan biasanya koleksi, R collection, Oh IR Collection. AR collection. Nah, AR apa? AR itu
Arni Rian. Buset. Arni Rian. Ya. Oke lah. AR Collection, cuman setelah Arni Rian gue ya. berjalan berapa lama, kayaknya lucu nih kalau diganti, karena collection kan udah banyak nih modelnya, karena kalau coba diganti AR Sugar Family. Arni Rian ini keluarga manis. Buset. Nah, disalib. Jadi kayaknya kalau dikasih ke barat-barat ini Jadi kayaknya sugar inilah sebenarnya bener penariknya ya. logikanya Gimana? kan, Logikanya. logikanya. Karena Kok bisa sih dapat ide sugar tuh ya? Oh, memang dari istri sih. Pokoknya memang. langsung sugar. Iya, AR Sugar Family, karena kayak waktu itu masih bertiga kan, sebelum masih anak masih satu belum dua. AR Sugar Family. Itu aja sih lucu aja, lucu sih. Bagus sih kayaknya AR Sugar Family. Mungkin karena gampang diingat kali ya. Kalau Sugar menurut tuh Sugar di mana IR ada? Sugar. Di mana beli baju yang ke koreng-koreng itu? IR Sugar. Oh iya betul. AR Sugar. AR. Oh AR Sugar. Oh, AR Sugar. AR Sugar. AR Sugar yang tadi. Di situ dia sempat berjalan 1 tahun mencoba bisnis baru. Nah, ini ada bisnis baru lagi kemarin sempat buka. Apa itu? Jualan mie ayam. Oh iya. Sempat Nanti jadi saya lele. kasih selipkan foto-foto lele mie ayam. Dan saya sempet makan juga sih, bukan sempet sih, memang Iya. berapa kali makan di mie ayam. Oh iya betul ya, aku lupa ya. Ya, coba jualan mie ayam dulu. Jadi IR Sugar terus atau bukan mie ayam dulu? pertama AR Sugar, mie ayam, Nah mie ayam, aduh, tragis. ngeri ya. Mie ayam tuh ngolah sendiri apa gimana sih? Sebenarnya Atau sih punya basic tukang masak? nggak basic tukang masak nggak ada, tapi ya itu tadi benar. Suka mencari suasana yang baru, tantangan yang baru. Nah, karena berpikiran umur Enggak, masih maksudnya kenapa mie ayam gitu, nggak jual apa yang lain gitu? Jadi semua bisnis yang aku jalankan ini asal muasalnya karena dari hobi. Hobi makan. Benar. Kalau dari baju kan Hobi istri fashion. senang, baik. Kalau aku hobi makan, doyan banget makan ayam gitu. Jadi kenapa sih nggak buka? Karena di satu sisi kan hobi juga. Ini kan pasti Betul. tes made-nya tuh dapat gitu. Nah, ini enak nih, bakal enak karena hobi makan. Berjalan sempat berapa? 7 bulan. 7 bulan? Iya. Itu dia, namanya orang usaha pasti adanya pasang surut lah. Iya betul. Terus kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakalan tahu nih reaksinya gimana, ya kan? Nah, jadi satu pesan sih buat kalian yang masih muda yang ingin berusaha. Apa tuh? Lakukan, jangan hanya berimajinasi, lakukan apa yang ada di Pokoknya hadapan dimulai kalian. aja Iya. dulu, urusan belakang mah Benar, urusan nanti. gagal, bangun itu urusan belakang. Kalian masih muda, tubuh kalian masih kuat. Wis. Jangan sampai di umur buat aku udah umur 40 jangan sampai baru menyesal kenapa dulu nggak dilakukan, kenapa dulu nggak dilakukan. Jadi di umur masih dari umur 26 kemarin aku berhenti sampai sekarang umur 30. Jadi kalau tua nggak menyesal. Oh aku Nah. pernah melakukan ini. Oh aku pernah melakukan ini. Oh aku pernah melakukan ini. Jadi Nah, kita udah pernah melakukan hal positif yang banyak gitu. benar. Jadi ya salah satunya IR Sugar udah mulai jalan, yang mie ayamnya tadi 7 bulan aja udah stop Nah, karena mungkin bukan rezeki atau benar. fashionnya juga bukan di Keberuntungannya situ. juga di situ. Lanjut, Lanjut setelah itu buka baju anak. Kemarin baju dewasa aja. Oh, baju dewasa ya? Nah, masuk ke baju anak. oh, jadi tadi dari IR Sugar itu hanya khusus baju dewasa. Baju wanita dewasa fashionnya. Buka mie ayam. Ya. Habis itu tutup, kita buka lagi baju anak. Jalan di Keren baju, loh dia nih. Gue salut. baju Oke, anak. Sempat jalan baju anak, alhamdulillah. Lanjut ke konter HP. Oh, Nah, iya. benar karena Aku dulu juga, aku juga pernah beli handphone itu sama dia. karena basicnya dulu kan elektronik kan sendiri tuh kan harus ngatri semua barang. Nah, kenapa nggak dicoba aja? Karena saat itu kan Ntar aku hitung ya, dari tiket masuk nggak? Ya, tiket. terus tuh baju dewasa, baju dewasa, mie ayam, baju anak, jualan handphone 5 sudah gue. 5 sudah dicoba. Terus Berjalan serinya waktu, mungkin keberuntungan lagi. Gak macam di Sibiru dulu kan, sukses banget, besar dapatnya jadinya. Dan dengan mencoba keberuntungan sendiri, oh ternyata nggak sesukses seperti itu. Satu sisi kayak gitu, sempat turun. bertahan berapa lama di jualan handphone? Setahunan setengah. Setahun lah ya, setahun setengah. Padahal kalau kemarin handphonenya dia jualan handphonenya Iya, bagus, benar. gelarnya si toke lu. Wah,
Mungkin belum keberuntungan aja sih sebenarnya. Di satu sisi itu ya lanjut lagi buka distro cowok. Nah, Oh iya sempat. buka distro Udah cowok. 6 nih bos. Ya, nah buka distro cowok berjalan ternyata beda. Strategi marketing untuk yang cewek ke cowok itu beda untuk penjualan fashionnya cowok dan cewek beda banget. Beda Nah, jadi ada Bedanya gimana? pembelajaran. Di satu sisi kalau perhitungannya ya, kalau cewek biasa dalam 1 minggu tuh bisa beli baju sampai 2-3 Itu kali. kan ditarakan nih juga anak-anaknya. Bener. Ya fashionnya oke-oke juga. Fashionnya oke-oke, Kiblat tapi- mereka kan oke-oke juga tuh. Tapi di satu sisi bener juga. Tapi cowok tuh emang sih kalau pribadi lah. Kita beli baju gak berapa sih sebulan? Mungkin bisa dihitung beli 1 kali atau 2 kali. Biasa cowok kayak gitu. Iya sih. Lebih pengen simpelnya sih kalau cewek cowok tuh ada baju apa kayak gitu. Nah, jadi di situ perputarannya mungkin agak kurang. Jadi kita nggak tutup, sebenarnya masih buka aja sambil berjalan. Dan terakhir ini alhamdulillah baru 2 bulan terakhir kita buka Vape Store yang baru. Wish. Nah ini dia nih backgroundnya di belakang. Vape Store. Jadi usahanya Rian itu kalau di total ada 7. Tuh, Yang kali terakhir- mencoba usaha. Nah, jadi yang gagal itu mie ayam, terus tuh butik cowok Nah, benar. sama handphone. Ah, Nah betul. sekarang Rian fokusnya di Vape Store. Vape Store. Benar. Nah jadi buat kalian yang suka nge-vape, kalian bisa kunjungi di Sugar Vape. Alamatnya sama juga kayak di Air Sugar di Jalan Aki Balap. Tokonya bersebelahan aja. Kalian bisa dapetin banyak liquid. Iya. Nah, yang cari liquid, yang Liquid. cari pot mod atau cari tools kit, banyak kita udah ready kan. Nah ini kayak yang di belakang ini. Ya, Ini ada apa ini? Ini pajangan aja sih sebenarnya, cuman Oh. lebih biar lebih Kayak dami-dami gitu ya? benar, biar dapat pilnya Gak ada biar isinya, dapat- kosong semua. biar dapat pilnya aja lagi nyantai di sini. Berarti lo lagi nge-vape enjoy. dong? Karena Nah, di satu di sebenarnya aku bukan nge-vape pas Iya, kenapa bisa buka vape kok? Pengen buka vape. Ah. Atau karena kekinian aja di Tarakan lagi booming yang vape, terus lu bisnis lo ngikutin arus. enggak, sebenarnya sudah dari tahun lalu sih sebenarnya aku udah tahu vape. Cuma taunya vape tuh senang nyium baunya, asapnya itu kan. Sebenarnya harum, wangi, Bau. beda. Kayak vape. Wangi beda. Jadi sebenarnya Vape Store ini sudah aku rencanakan, bukan rencanakan, aku mau jalankan di bulan April kemarin sebenarnya. Cuman karena ada pandemi, Ada pandemi. nah jadi agak susah di situ. Nah, agak pandemi diundur. Nah, baru sekitaran 2 bulan terakhir ini baru buka dan alhamdulillah, Nah, alhamdulillah. responnya bagus. Bagus ya. Bagus, responnya orang-orang Tarakan ini bagus dengan adanya Jadi Vape Store. launching Sugar Vape ini kapan? 8 Juni yang lalu. Baru gue. Harusnya April atau April aku udah buka di Jadi itu awal bulan. launchingnya pada saat masa pandemi ya? Iya, pokoknya pandemi sudah berjalan 3 bulan. Rencananya sih pas April, pas awal pandemi itu, karena kan kita nggak tahu tuh. Karena planningnya dari awal tahun sudah berpikir dalam hati harus punya usaha baru yang memang yang aku suka, yang benar-benar aku suka. Karena 2019 aku sudah sebenarnya sudah ikut nge-vape, tapi nggak terlalu sering, cuma aku senang cium baunya aja gitu. Nah, jadi di awal tahun. Jadi usaha vape ini karena Rian hobi nge-vape, kenapa nggak dijadikan aja ladang Nah, bisnis gitu. kayak gitu. Jadi buat tempat nongkrong juga teman-temannya. Secara kan ya tempatnya sih keren sih. Makanya kalau kalian penasaran tuh datang aja ke sini. Wajib tidak. Nah, aku mau nanya nih ya. Setelah 7 usaha yang kamu lakukan, apa lagi sih impianmu? Setelah 7 macam yang kau lakukan, kau pingin apa lagi? Kalau usaha sih Masih ada semangat nggak yang membara? Aku pingin ini di dalam pikiranmu. masih ada sih, cuman karena mungkin keterbatasan di kota kita ini sih. Sebenarnya banyak impian tuh, usaha-usaha yang ingin kurealisasikan di sini, cuman ya itu di kota kita juga kurang sih ya. Gimana ya? Kan Tarakan udah maju bos. Iya sih. Udah ibu kota, walaupun ibu kotanya bukan di sini. Tapi secara teknologi, kemajuan zaman, terus tuh tempat nongkrong, Tarakan itu udah mulai oke, the best. Ada beberapa hal yang mungkin belum bisa aku utarakan sekarang, tapi ya Tapi untuk saat ini, kamu puas nggak dengan apa yang kau lakukan? Dengan pencapaianmu sampai ini dari pulang dari Brunei, terus tuh menikah, buka usaha, dan saat ini puas nggak? alhamdulillah bisa dikatakan sangat Puas puas ya? lah. Jadi
Itu jadi dengan pola pikir yang masih remaja dulu, pola pikirnya yang Iya, itu beda dibilang lah. dangkal banget. Karena kan kita ini bertahap dari kita remaja, pikiran kita makin makin kesini, justru kita makin dewasa. Dan menurut saya juga pergaulan itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Nah, aku mau kasih pertanyaan buat kau nih, ya. Tapi pertanyaan on the spot, Waduh. harus cepat dijawab. Ini dia nih. Ya? Ya, oke. Kita coba. Oke, yang pertama. Nah. Pertama kali ketemu istrimu di mana? Cepat. Facebook. Hah? Facebook. Adik kelas dulu, cuman tahu-tahu gitu aja. Berawal dari Facebook lagunya Arman Maulana dong. Enggak, pernah nanya adik kelas dulu sebenarnya adik kelas, Terus? cuman ketemu lagi di Facebook gitu. Sebenarnya sudah tahu dari zaman sekolah dulu sudah kenal. Oh, jadi zaman sekolah SMA sudah kok keker nih. Iya, sudah saling tahu. Ketemunya sudah dewasa Nah, gitu. udah. Oke, yang kedua, hal yang paling kau benci. Benci Cepet. orang munafik kali ya. Orang munafik. Iya. Orang munafik. Benar. Pertama kali ngedrugs kapan? Jangan. Pertama kali ngedrugs. Dulu sudah. 2000 SMP, SD, SMA. 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 Sama ini. Ah. 2007 Gaji pertama waktu kali kerja berapa? Sebutin. Kerja itu Pertama kali kerja berapa? 300.000. 300.000 di itu Brunei Darussalam. Agak sih, Bukan. ikut kerja lepas-lepas gitu aja sama orang itu. Bangunan. Benar. Oke. Terus pernah nggak makan tapi kau nggak bayar atau lupa? Pernah? Barusan tadi. Hah? Barusan tadi. 2 hari nggak bayar, baru bayar tadi. Bayar ya, Sudah, bayar ya. udah. 2 hari nggak dibayar, baru bayar tadi. Oke. Terus barang termahal yang pernah kau beli tapi istrimu nggak tahu. Orang kemarin yang pernah gue beli. Apa? Mobil, motor, handphone, Jam kayaknya. jam ya? Iya. Buset. Apa di mereka bos? Jam gitu. Jam. Oke. Hal konyol yang pernah kau lakukan? Coli mungkin. Apa? Hal konyol yang pernah. Jalan-jalan tengah malam. Terus? Pernah naik mobil bareng teman. Kirain ada hantu lewat, rupanya sapi narik karung. Di mana tuh? Keramat. Keramat. Pas depan keramat. Jadi ada sapi narik karung, kelihatannya kayak suster ngesot gitu nah. Hambur, teriak semuanya. Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar karena fashionmu dulu saya tahu dia penggabung pas artis idola di Indonesia dan luar. Artis idola kalau basis sih Thomas Ramadan, Gigi. Oh Gigi sama. Bener. Di luar? Kalau di luar sih aku kalau dia bukan, tapi kalau artis favorit film itu tapi kalau band kayaknya agak kurang, cuma kalau di Indonesia Thomas Ramadan sih yang paling jago. Emang dari kecil sih. Ya bener ya, Gigi itu dari tahun berapa? 94 ya? Udah, dari 94-an? Gigi itu ya 94 sih, tapi kan awal muranya Arman Maulana ya. Nah, Ahmad Thomas, Dewi. Oke lah, Yan, thank you ya. Oke. Udah bisa gini. Gimana? Lagi? Udah Iya, udah normal, kita udah normal. Yan, thank you udah ngobras di kontennya Bang Ogis. Terima kasih motivasinya, terus pengalaman hidupnya sudah diceritakan di sini. Benar. Yang jelas saya sangat simpati dan tepuk tangan buat Rian karena menurut saya dia pemuda Tarakan yang gigih, yang kuat, yang bertanggung jawab. Buat kalian yang mau main ke vape store-nya Rian ada di Jalan Aki Balak di lapangan, tepatnya berdampingan dengan IR Sugar. Benar. Ya kan? Benar banget. Bersebelahan aja sih. Bersebelahan aja. Nah, gue Jadi- kalian bisa ada masih promo nggak? Kalau Untuk promo vape? Vape Sugar pasti ada promo. Kita Promonya lagi apa? ada promo. Jadi kalau kalian belanja di sini mau belanja liquid atau di press pot-potnya, kita langsung kasih hadiah langsung. Kalau di IR Sugar Collection? Hari ini kita ada promo diskon 10% kalau untuk pakai Sugar Family. IR Sugar Nah, dia dapat promo diskon 10%, tapi kalau di Vape Store kita kasih gratis langsung hadiah kemeja, kaos itu langsung. Jadi ketika kalian pembelian liquid 2 piece, Nah, 2 tuh. pieces dapat, atau beli kalian beli pot mod kalian langsung dapat hadiah tanpa harus diundi, tanpa harus embel-embel lah. Nah, Kita tunggu kasih. apa lagi Langsung guys? Sudah dikasih. kunjungi di Sugar Vape dan IR Sugar di Jalan Aki Balak, guys. Nah. Kalian bisa dapatkan promo-promo menarik tuh, ya kan? Oke, guys, cukup sampai di sini aja ngobras di kontennya Bang Ogis. Jangan lupa like, subscribe,
dan komen. Jangan lupa share juga ya. Udah subscribe bro. Udah dong, gua Oke. sampai hati dong. Sip. Thank you guys. Sampai ketemu di ngobrol berikutnya.